lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita Bung Meldi. Tetap semangat. Iya. Jadi debat Capres ya tanggal 12 ya tentang HAM demokrasi ya. Dan korupsi juga termasuk ya. Dan ini Betul, adalah penegakan hukum, demokrasi, anti korupsi. anti korupsi ya. Nah ini yang ditunggu ya debat pertama nih, yang kalau perdana ini kan persiapan harus mantap ya. Tentu isunya juga ya tentunya isu-isu tentang manusia, tentang hak gitu ya. Juga isu yang paling genit sekarang itu LGBT, Bung Firdaus ya, itu juga menjadi topik-topik yang kritis, menarik, yang bisa pembelahannya ada gitu ya. Karena debat harus ada pembelahan ya. Dan kemudian juga masalah-masalah wadas gitu ya. Kemudian nikel apa segala macam. Ini akan menarik ya, akan menjadikan titik-titik pembelahan-pembelahan yang masyarakat, penonton, kita akan melihat di mana perbedaan antara capres dalam masalah ini, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat dari pengumuman resmi yang disampaikan oleh KPU, ya mereka sudah menetapkan jadwal resmi untuk debat capres-cawapres. Ada 5 kali perdebatan, gitu, 5 kali sesi debat. 3 kali untuk capres, 2 kali untuk cawapres. Walaupun sekali lagi kalau kita lihat nanti cawapresnya seperti apa, nampaknya KPU mengatakan tidak ada spesifik hanya satu pasang saja, maksudnya satu pasang gitu ya. Jadi tidak hanya capres sendiri, tapi harus selalu didampingi oleh pasangannya begitu. Nah begitu juga nanti untuk debat cawapresnya akan didampingi oleh capresnya. Nah untuk debat pertama itu nanti tanggal 12, jadi Desember itu ada 2 kali, Januari 2 kali, dan sekali pada bulan Februari. Nah untuk Desember debat pertama itu tanggal 12 Desember, dan itu akan membahas tentang isu HAM, demokratisasi, penegakan hukum, kemudian pelayanan publik dan seterusnya. Dan kalau kita lihat ini salah satu isu yang menjadi sorotan publik ya Bung Meldi ya, terutama dalam ya kita kaitkan dengan kejadian-kejadian aktual di dalam beberapa tahun terakhir, termasuk juga kebetulan kita baru merayakan Hari Anti Korupsi gitu ya, kemudian juga kita bicara tentang penegakan hukum, kasus-kasus yang terjadi di MK, kasus-kasus politisasi hukum dan segala macam, dan bagaimana juga keadilan-keadilan yang dirasakan oleh publik, terutama ketika vis-a-vis publik berhadapan dengan alat negara atau kekuasaan begitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua kalau kita lihat dalam konteks debat perdana ini begitu, tentu para tim gitu masing-masing pasangan akan mempersiapkan dirinya, baik itu pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Dan sesuai dengan keunggulan masing-masing gitu ya, kita nanti bisa kira-kira meraba apa-apa saja akan menjadi tema atau perdebatan yang akan muncul begitu. Dan saya pikir ini juga menjadi tontonan menarik untuk melihat untuk kali pertama apakah masing-masing, terutama capresnya, karena sesi pertama capres yang akan lebih banyak berbicara gitu ya, apakah capresnya akan saling menguasai materi yang menjadi harapan publik begitu. Dan yang kedua juga nanti kita akan lihat misalnya dalam debat ini apakah juga memang muncul nanti perdebatan Bung Meldi. Jadi bukan hanya sekedar seperti permintaan pasangan Prabowo Gibran yang hanya menawarkan visi dan visi saja, pemaparan begitu. Jadi tidak ada saling menyanggah, saling mendebat begitu. Artinya bukan perdebatan. Jadi misalnya hanya sekedar orasi saja begitu atau perdebatan orang menyampaikan deklamasi ide dan gagasannya tapi tidak ada mekanisme verifikasi atau saling saling bantah, Bung. Jadi saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang menarik gitu ya, nanti pada Selasa malam gitu, kita akan tunggu nanti malam begitu, dan seperti apa nantinya dan apa kira-kira yang menjadi poin-poin penting itu ya nanti bisa kita perbincangkan, Bung Meldi. Ya sebenarnya kan banyak hal ya yang bisa diperbincangkan, tentunya kita lihat karakter-karakter dari capres ini ya. Prabowo biasa normatif orangnya, dan sedangkan Ganjar lebih terlalu ringan kadang-kadang obrolannya gitu ya. Sedangkan Anies obrolan dengan penuh warna gitu. Nah ini 3 model kayak gini nih kita akan melihat, tentunya Anies lebih memenangkan dalam segi wawasan, tapi di pihak Ganjar kan ada Pak Mahfud ya. Pak Mahfud mungkin akan memperkaya dalam kemampuan kemampuan dia dalam masalah hukum, HAM segala macam, karena ini Pak Mahfud jam terbangnya di situ. Dan paling yang tajam nanti adalah antara 1 dan 3 nih yang tajam. Saya kira yang 2 inilah normatif gitu pembahasannya ya, karena kalau terlalu kemana-mana malah menimbulkan nanti salah ucap atau salah konsep atau salah apa gitu ya, itu yang akan menimbulkan perspektif-perspektif yang negatif gitu ya.
Nah, tentunya debat pertama ini tentunya dari kekurangan-kekurangan tadi tentunya tim ses memoles Bung Firdaus latihan ya. Mereka pada latihan mungkin Iya. hari ini latihan gitu dengan tim ses ya, tim materi, tim ini, tim itu ya. Dan inilah yang kita tunggu ya. Kemudian sebenarnya debat ini juga harus ya begitu debat ya harus bertukar ide atau berbenturan gitu ya. Dan kita juga berharap dalam debat ini ada spontanitas. Ya, kalau nggak ada spontanitas berarti itu memang didesain secara materi ya, KPU kasih bocoran apa segala macam dan desain itu akan mengurangi spontanitasnya. Kita berharap debat ini memang menguliti semua capres cawapres ini dan masyarakat tahu di mana kekuatan, di mana kelemahannya. Bung Firdaus. Iya betul. Jadi kalau dari format yang berdurasi 2,5 jam, di mana 2 jam ada pure untuk debat atau diskusi mulai dari pemaparan sampai nanti saling menyanggah, ya kita berharap akan ada saling sanggah, saling verifikasi. Terutama kalau kita lihat kan satu yang notabene mewakili dari petahana begitu, ada Pak Prabowo yang mewakili dan juga Gibran yang mewakili dari Jokowi begitu ya. Termasuk juga misalnya Pak Mahfud di sana sebagai bagian dari pemerintah atau nanti Caimin itu juga bagian dari pemerintahan begitu ya. Dan kita harap nanti akan ada saling konfirmasi, saling melakukan cross check begitu, tidak hanya bicara tentang nilai-nilai normatif, nilai-nilai yang secara datar, tapi juga untuk substansi. Bahkan kita ingin juga nanti akan muncul beberapa kasus, Bung Meldi. Jadi harapan kita nanti mereka membahas beberapa kasus termasuk pendekatan negara. Nah, kalau kasusnya terjadi seperti ini, kira-kira apa yang dilakukan oleh mereka sebagai nanti kalau menjadi seorang presiden atau wakil presiden, gitu ya. Entah itu kasus KPK, kasus penegakan hukum, ketidakadilan di publik, atau kasus HAM masa lalu begitu. Dan kalau kita lihat dari isunya, nampaknya memang nanti akan ada dua pola serangan. Satu, saya melihat ya seperti yang Bu Meldi katakan tadi begitu ya. Maka nanti akan pasangan 1 dan 3 akan banyak bicara tentang ide dan gagasannya gitu ya. Dan pasangan nomor 2 akan banyak bertahan nanti gitu. Terutama untuk isu-isu ya sekali lagi kalau kita berangkat dari kejadian-kejadian aktual atau track record masa lalu gitu ya. Isu HAM, anti korupsi, isu tentang etik, legalitas, legitimasi moral dan segala macam begitu. Dan kita juga berharap nanti ada muncul terobosan-terobosan, Bu Meldi. Terutama pertanyaan publik kalau kita bicara tentang anti korupsi, kira-kira penegakan hukum anti korupsi kita seperti apa? Apakah KPK nanti akan tetap dibiarkan begitu ya, atau dilakukan perbaikan, mengembalikan giroh KPK kepada organisasi yang lebih independen gitu ya, termasuk bagaimana melihat undang-undang KPK, kemudian bagaimana nanti penegakan hukum dari sisi aparat yang lain, terutama kepolisian dan kejaksaan gitu. Kita ingat nanti di salah satu rencana pembangunan jangka panjang, polisi nanti akan diletakkan sebagai bagian dari masyarakat sipil, Bung Meldi. Kira-kira dari 3 pasang ini akan meletakkan polisi di mana, termasuk juga pertahanan keamanan begitu ya, dalam konteks penegakan hukumnya. Walaupun sisi pertahanan keamanan itu ada sesi terakhir, sesi 5 begitu ya gitu. Dan saya pikir masing-masing isu ini akan memunculkan semacam bisa jadi perdebatan hangat ya begitu ya. Dan kita harap nanti dalam menjawab perdebatan hangat ini tidak diselesaikan dengan gimmick-gimmick atau hanya sekedar bicara jargon atau joget-joget, Bung Meldi begitu ya. Sehingga publik akan mendapatkan banyak sekali info, banyak sekali masukan termasuk komitmen-komitmen aktual dari masing-masing pasangan capres-cawapres, Bung Meldi. Ya, sebenarnya isu-isu yang sensitif ya. Polisi ditaruh di Kemendagri ini, siapa yang mau berani ngasih usulan, saya kira ini menarik nih Bung Firdaus ya. Kemudian ada yang berpihak LGBT juga menarik nih, ya siapa yang berpihak sama LGBT. Kemudian kasus-kasus nikel ya, kemudian Rempang dan Wadas gitu juga menarik ya untuk ditelaah gitu, dijadikan studi kasus gitu ya. Dan di titik-titik yang kritis-kritis saya kira itu debat akan punya gairah yang kuat, Bung Firdaus ya. Juga masalah pelanggaran-pelanggaran HAM oleh tentara ya, ini juga menarik nih ya, terutama yang di Papua dan banyak hal yang bisa diperdebatkan di situ ya, juga masalah-masalah internasional juga kalau mereka mau masuk di situ, sehingga tentunya jangan sampai nanti perdebatannya tipis-tipis, Bung Firdaus, yang ini bilang oh iya saya sependapat ya. Debat apa yang sependapat? Harus tidak sependapat gitu, Bung Firdaus. Iya, kalau kita lihat nanti kita akan melihat, saya membayangkan nanti itu misalnya kalau kita mulai dari pasangan 01 ya,
terutama Anies Baswedan. Anies Baswedan akan bicara dengan prinsip-prinsip mendasar, prinsip-prinsip tentang keadilan, pemerataan, perlindungan hukum, dan segala macam, Bu Meldi. Dan itu adalah salah satu, kalau kita bicara dalam konteks visi misi, itu sesuatu yang normatif yang harus kita gapai jauh ke depan, gitu ya gitu. Nah, sementara nanti pasangan nomor 3 akan bicara tentang praktis-praktis saja, pengalaman Pak Mahfud, pengalaman Ganjar, gitu ya, terutama dalam menghadapi ketidakadilan atau kasus di Wadas misalnya, bagaimana penyelesaian itu. Nah, sementara pasangan 02 akan berada dalam posisi tengah, posisi bagaimana misalnya ya mengglorifikasi Indonesia, mempertahankan Indonesia, kedaulatan berbangsa dan bernegara, begitu ya. Sementara mereka nanti akan bingung ketika melihat bagaimana meletakkan posisi hukum dan demokrasi atau hukum dalam HAM, begitu ya, gitu. Dan memang nanti kita akan menguji kira-kira, gitu. Jadi sekali lagi kita akan menguji kira-kira dari pasangan 3 capres cawapres ini, mereka melihat dari sisi hukum, demokratisasi, anti korupsi, gitu ya, untuk Indonesia 10 atau 20 tahun ke depan, gitu ya, atau paling tidak dalam era kepemimpinan mereka, gitu. Nah, kita nanti harus berikan indikator-indikator aktual atau yang bisa kita kejar, misalnya, contoh misalnya untuk anti korupsi, kira-kira mereka akan beranikah mereka misalnya melakukan revisi undang-undang KPK, gitu ya, mengembalikan mandat KPK misalnya, itulah isu anti korupsi, misalnya memperkuat pemberantasan korupsi. Kemudian isu HAM misalnya, apakah juga bagaimana dengan penanganan kasus HAM yang sampai sekarang masih menggantung, Bu Meldi, gitu ya, dari banyak Komnas HAM, kemudian putusan-putusan dari segala macam, begitu ya, rekomendasi, tidak ada tindak lanjutnya, begitu. Termasuk pengakuan terhadap tindakan-tindakan pelanggaran HAM yang pernah terjadi pada masa kekuasaan yang lalu, begitu. Itu juga butuh sesuatu yang kita bisa kuantifikasi, begitu ya. Kemudian dalam sisi demokratisasi, jaminan terhadap demokratisasi, beranikah misalnya mereka menjamin bahwa tidak akan ada cawe-cawe atau intervensi dalam pemilu saja misalnya. Contoh pasangan 02 begitu ya, cukup kuat dekat dengan pemerintahan misalnya dalam konteks bagaimana kedekatan Gibran dengan Pak Jokowi gitu ya. Apakah pemilunya akan dijamin berintegritas tanpa intervensi begitu. Jadi saya pikir publik juga harus hati-hati melihat ini gitu ya. Jangan hanya nanti terjebak dalam gimmick-gimmick, dalam narasi-narasi yang sifatnya normatif tanpa ada solusi atau komitmen. Jadi solusi dan komitmen itu sangat-sangat kita tunggu, Bu Meldi. Ya, sebenarnya kan ini kan percampuran antara pengalaman, wawasan ya, konsep gitu ya, pengertian tentang konsep itu. Kemudian juga ke depan imajinasi ya, imajinasinya ke depan apa gitu. Apa terobosannya secara organisasi atau terobosan secara undang-undang ya atau peraturan segala macam sehingga ini secara sistem ini bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, Bung Firdaus ya. Selama ini kan secara undang-undang bagus, tapi pelaksanaan nggak bagus gitu ya. Atau undang-undangnya banyak celah ya, pelaksanaannya lebih berat dari undang-undangnya. Misalnya undang-undang ITE, Bung Firdaus. Ini kan dia mengatur ini dengan latar belakang ini, tapi dipakai kemana-mana. Ini juga menjadi catatan penting nantinya bagi ketiga capres. Iya betul. Jadi kalau kita lihat dokumentasi dari program misi visi yang mereka submit kepada KPU gitu ya, kita sudah membaca secara normatif disebutkan bagaimana penegakan hukum, bagaimana jaminan demokratisasi, bagaimana anti korupsi gitu. Dan sekali lagi ya, nanti kita butuh juga semacam bagaimana konsistensi gitu ya antara kebijakan, konsistensi hukum, kepastian hukum itu betul ya gitu ya. Jadi mana hukum juga harus bisa memperoleh aspirasi dari publik, tidak hanya hukum dalam konteks sepihak gitu yang terburu-buru begitu ya, dengan sangat matang dibuat gitu ya, dalam konteks melindungi kepentingan dan pembangunan publik secara bersama-sama begitu. Dan kita harapkan itu memang itu yang terjadi, Bung Meli. Jadi sekali lagi mudah-mudahan nanti malam ya kalau kita bicara debatnya gitu ya, masing-masing pasangan itu bisa menguraikan, menyampaikan secara baik, secara ringkas kepada publik dengan bahasa publik gitu ya. Dan kemudian itu akan menambah bahan untuk publik untuk menilai begitu ya. Kira-kira di samping dari gimmick, dari kampanye-kampanye, dari tim sukses dan segala macam pendekatannya, dalam debat juga publik bisa mulai kira-kira mana yang masing-masing kandidat yang memiliki komitmen dan keseriusan gitu ya di dalam melakukan penegakan hukum, anti korupsi, demokratisasi, dan pelanggaran HAM di Republik ini, Bung Yadi. Terima kasih, Bung Firdaus. Sama-sama, Bung Yadi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.